People of Tomorrow, kembali lagi dalam program GoFlow Mental Organization Talk, dan pada kesempatan ini kita berkolaborasi dengan Artikels 62 dalam merayakan International Childhood Day 2021. Dan pada kesempatan ini, sesuai dengan topik Artikels 62, kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai congenital disease. Pada kesempatan ini, AMSA Indonesia juga berkolaborasi bersama Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia atau POGI, dan pada kesempatan ini juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Muhammad Adrian Bagnas, spesialis Option, konsultan feto maternal, sebagai Sekretaris Himpunan Feto Maternal Indonesia POGI atau HKFM POGI, dan Sekretaris Pengurus Kelompok Kerja dari Pokja USG dari POGI. Halo, selamat siang Dr. Bagnas, apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dokter bisa menyapa dan memperkenalkan diri kepada teman-teman pendengar dan penonton Jioto kali ini nih dok. Ya tadi terima kasih sudah diperkenalkan ya. Nama saya Adri. Saya biasa sehari-hari bekerja di Oslo ya. Oslo ya, sebuah kota di Indonesia di Jawa Tengah. Saya adalah Ketua Divisi Feto Maternal dari bagian Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Rumah Sakit Dr. Muardi Solo, dan kebetulan di organisasi saya juga aktif berorganisasi di Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, baik di Himpunan Kedokteran Feto Maternal Indonesia dan juga di POGI sendiri di beberapa tempat, beberapa bidang. Salah satunya adalah kelompok kerja dari ultrasonografi untuk obstetri dan ginekologi. Jadi ya sehari-hari itu permainannya. Bermain dengan USG, bermain dengan janin, itulah permainan sehari-hari. Baik dok, keren banget. Memang sangat cocok nih dok untuk pembahasan kita kali ini, karena pembahasan kita juga sangat menarik pada hari ini, yaitu mengenai congenital disorder. Khususnya kita akan membahas mengenai thalassemia nih dok. Nah, seperti yang tadi juga saya jelaskan, pertama-tama dipersilakan untuk men-share screen untuk materi untuk hari ini dok. Ya, terima kasih ya seluruh pemirsa ataupun pendengar yang hadir pada pagi hari ini ataupun nanti kalau yang melihat recorded-nya. Pada AMSA saya ucapkan juga terima kasih atas undangannya. Kebetulan saya merepresentasikan atau mewakili pengurus pusat POGI, Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, jadi asosiasi dari dokter spesialis obstetrik dan ginekologi Indonesia, mendapatkan kehormatan untuk bisa ikut sharing mengenai salah satu topik yang memang sangat urgent, sangat penting, tetapi sering terlupakan ya. Masalah hemoglobinopati. Kita biasanya ya hanya sudah terbiasa business as usual menangani pasien-pasien thalassemia dengan anemia transfusi, dan kelasi besi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita tidak pernah berusaha menggali apa yang sebenarnya yang terjadi di ujung. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa mendiagnosis sebenarnya mengenai hemoglobinopati ini, termasuk thalassemia di dalamnya, jauh hari sebelum seorang individu itu lahir. Kita ketahui dulu secara epidemiologi, ini penting juga menjadi pertanyaan, apa sih urgensinya kita membahas masalah thalassemia? Jadi kurang lebih itu 2.500 kasus baru per tahun di Indonesia muncul ya mengenai thalassemia ini atau hemoglobinopati. Biaya perawatan per penderita itu kira-kira kalau dihitung dalam rupiah sekitar 300 juta per tahunnya. Bisa dibayangkan. Dengan tambahan ini belum kasus lama yang kita hitung. Ini angka ini kalau dikalikan angka ini aja menjadi beban sebenarnya untuk pemerintah ya. Jadi bisa menelan biaya triliunan sebenarnya untuk merawat thalassemia ini. Sehingga secara kepentingan pun pemerintah sebenarnya punya kepentingan yang sangat besar untuk bisa mengkoreksi masalah ini, gitu. Melakukan pencegahan, prevensi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya di bidang ilmu kedokteran feto maternal, sebenarnya thalassemia ini kita hanya pasrah saja tahu setelah seorang individu lahir di muka bumi ini, kemudian anemia, kemudian anemianya dilihat ternyata hemolisisnya karena hemoglobinopati, kelainan pada rantai di hemoglobin, atau kita bisa tahu lebih detail, lebih dalam sebelumnya. Ya. Jadi kita perlukan adalah prenatal diagnosis atau diagnosis sebelum persalinan. Jadi secara umum ya,
kita ketahui dan mungkin Mbak Evelyn juga ketahui dalam pendidikan yang diajarkan mengenai ilmu kebidanan dan penyakit kandungan itu biasanya hanya Leopold ya kalau ibu hamil, meriksa posisi bayi, kemudian taksiran berat janinnya berapa, kira-kira HPL-nya kapan ya, kemudian apakah bisa lahir per vaginam atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dengan Lennec menentukan denyut jantung dan lain sebagainya. Tentu kalau dengan pemeriksaan seperti ini nggak akan mungkin menemukan janin talasemia. Diperlukan alat bantu untuk bisa mendiagnosis talasemia sebelum bayi dilahirkan. Kita kenal sekarang ultrasonografi. Ultrasonografi ini sudah seperti stetoskop dalam dunia obstetri. Jadi hampir selalu sehari-hari dalam praktek seorang spesialis obstetri dan ginekologi itu dalam mendiagnosis pasien selalu ada ultrasonografinya. Memang ultrasonografi adalah alat bantu, tetapi sebagaimana alat bantu itu seperti stetoskop yang sudah dianggap bukan alat bantu lagi, tetapi bagian dari pemeriksaan fisik diagnostik, USG ini sudah seperti stetoskop. Tanpa menggunakan ultrasonografi, mustahil kita bisa melihat seorang janin, ya ini kemungkinan besar talasemia atau tidak talasemia. Selain ultrasonografi, sebenarnya kita juga bisa melihat dengan berbagai macam modalitas lain, ya, misalnya langsung melihat kelainan pada gennya atau single gene disorders-nya. Sekarang kita sudah kenal namanya fraksi DNA dari janin itu lepas di sirkulasi maternal dan itu bisa disaring. Kemudian dari sana bisa dilihat apakah ada kelainan gene yang terkait dengan talasemia atau tidak, itu untuk menentukan diagnosisnya. Atau kalau dulu sebelum ada non-invasive prenatal testing, ya, NIPT ini sama seperti kayak ibu hamil mau periksa hemoglobinnya berapa, jadi cuma diambil darah saja tanpa darah dari vena tanpa ada tindakan invasif yang khusus. Lalu dulu sebelum teknologi itu bisa menyaring fraksi DNA fetus, kita harus melakukan teknik invasif untuk mengambil sampling dari fetus. Sampling dari fetus itu supaya tidak menciderai fetusnya ada dua, yaitu pada filicorialesnya atau pada cairan ketubannya. Ada satu lagi sebenarnya kordosintesis untuk mengambil darah dari fetus, tapi tindakannya agak lebih rumit, sulit gitu untuk dilakukan. Jadi dua modalitas utamanya, CVS dan amniocentesis. Kemudian ada juga produk dari metabolit protein pada suatu metabolisme sel yang abnormal, itu bisa kita tangkap dengan pemeriksaan biomarkers, ada berbagai macam. Kemudian teknologi juga mengizinkan kita untuk melihat, misalnya dalam proses bayi tabung, in vitro fertilization, sebelum embrio ditanam, itu kita bisa mengambil blastomirnya untuk memeriksa mapping dari genomnya. Apakah ada masalah pada secara genetik, ya, pada untai gen tertentu yang memang mengkode untuk masalah rantai hemoglobin atau tidak terkait dengan talasemia. Ya. Kemudian ada juga pemeriksaan yang lain, ya, selain pre-implantation genetic diagnosis, ada polar body diagnosis. Ini mengambil badan polar pada ovum. Ya. Nah ini sekarang juga tanpa mengambil blastomir, sebenarnya dengan pembiakan embrio pada media dari kultur dari embrio sebelum ditransfer, itu terjadi shading juga sebenarnya DNA dari bakal dari embrio itu, yang itu juga bisa diambil dan diperiksa secara genomic mappingnya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan sedemikian pesat, ya. Sehingga itulah yang sebenarnya kita harus mengerti plus dan minusnya prenatal diagnosis untuk konsep hemoglobinopati. Banyak sekali hal yang bisa dilihat secara sonografis pada trimester 1, trimester 2, dan 3. Bisa dilihat di sini. Saya mungkin nggak akan jelaskan satu-satu, ya. Ini kalau dijelaskan akan jadi keriting, ya. Jadi yang jelas dengan ultrasonografi, meskipun alat itu canggih, kalau operatornya atau sonografernya itu tidak kompeten, itu sia-sia. Jadi plus minusnya ultrasonografi ini bukan sekedar bisa membeli alat yang canggih yang harganya MM-an, itu masalah utamanya. Jadi secara garis besar kompetensi seorang spesialis obstetri dan ginekologi itu ada pada level basic seluruhnya SPOG, kemudian setelah itu di konsultan ada level madya,
Setelah itu konsultan plus level advance. Mesinnya sama, tapi hal yang dilihat bisa berbeda, interpretasinya juga bisa berbeda. Termasuk dalam mendiagnosis misalnya hemoglobinopati. Ya, nanti saya tunjukkan. Jadi itu plus minusnya. Plus minusnya alat ini kalau udah dibeli, ya unit cost-nya menjadi rendah gitu, karena nggak perlu reagen, nggak perlu periksa PCR dan lain sebagainya ya. Nah, misalnya di sini untuk hemoglobinopati ya kita bisa melihat arus darah pada arteri cerebri media di janin. Kalau memang terjadi fetal anemia, maka peak systolic velocity itu akan di atas 60 cm per second atau di atas 1,5 multiple of median. Ini adalah satu hallmark untuk kita menentukan atau menduga ya kemungkinan ini anemia sudah pada janin. Nah, apakah anemianya ini adalah karena talasemia alfa atau karena talasemia beta, beta mayor atau beta minor, atau cycle cell anemia, atau HB-BART, dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu kita melakukan prosedur invasif. Jadi tidak semua janin dilakukan prosedur invasif. Jadi yang kita lakukan itu adalah yang terduga dari pemeriksaan yang non-invasif terlebih dahulu. Kita melihat ini pada menggunakan USG dengan Doppler velocimetry. Kemudian selanjutnya, ketika terjadi fetal anemia, maka akan terjadi dekompensasio cordis karena jantung janin akan berusaha mencukupi kebutuhan perfusi oksigen jaringan pada janin. Sementara kebutuhan itu pada satu saat tertentu akan gagal dicapai. Akibatnya otot-otot jantungnya menjadi akan malas, lemas, dan tebal sehingga akan bengkak jantungnya. Itu bisa kita lihat dari rasio antara kardio dengan toraks pada janin. Kemudian juga mungkin ada ekstravasasi cairan yang menumpuk di sekitar jantung, yaitu efusi perikard. CTR-nya lebih dari setengah. Kemudian kegagalan jantung tadi, pompa jantung, itu akan diikuti stagnasi aliran darah di seluruh tubuh sistemik, sehingga tekanan hidrostatik yang tinggi itu akan memaksa cairan intravaskuler itu keluar ke ruangan interstisial, ruang ketiga, dan lain sebagainya. Sehingga akan ada penumpukan cairan di ruang paru-paru atau efusi pleura, subkutis, scalp edema, kemudian hidrokel, dan lain sebagainya, asites. Ketika sudah ada penumpukan lebih dari 2 kompartemen tubuh, maka sudah masuk diagnosis fetal hydrops. Kalau sudah seperti ini, cenderung low case, apalagi kalau SNI skornya sudah 3 atau di atas 3. Itu angka mortalitas perinatalnya sudah mendekati 100%. Ini biasanya pada talasemia alfa ya, atau HB-BART yang berat. Kalau untuk talasemia beta minor sih tidak akan sampai hydrops. Beta mayor mungkin. Tapi yang jadi hal khusus yang harus digarisbawahi adalah sebelum hydrops ini kan kita sebenarnya sudah bisa tahu dari fetal anemianya. Sebelum ada dekompensasio cordis kerusakan jantung, kita sudah bisa melakukan transfusi itu intrauterin, intrakordal untuk menyelamatkan janinnya dulu. Sehingga ketika lahir nanti baru kan itu sebenarnya masih konsep yang seolah-olah sudah canggih, tetapi masih kalau dihitung untuk tahun ini sudah agak terbelakang. Yang bisa dilakukan sebenarnya kita melakukan transplantasi sel dan lain sebagainya, jadi stem cell terapi dan lain sebagainya. Tapi mungkin nggak dibahas untuk kali ini ya. Kemudian untuk kejadian-kejadian lain yang terkait sonografi yang bisa ditampilkan dari hemoglobinopati adalah hepatosplenomegali atau pembengkakan pada liver dan juga pada lien, ya, pada spleen, pada limpa. Kemudian plasenta itu juga akan bengkak, ya, terjadi hiperplasentosis. Jadi thickness dari plasenta atau ketebalan dari plasenta itu akan menjadi abnormal, ya. Kemudian besar dari liver itu menjadi abnormal juga. Jadi ini banyak sekali penelitian-penelitian ya, cut-off point dan lain sebagainya. Ini kurang lebih ini saya hanya menggambarkan secara umum saja. Nah, terkait beta thalassemia, pasti kita sudah ketahui bahwa thalassemia ini adalah problem yang diturunkan. Problem yang diturunkan. Jadi inherited, bukan tiba-tiba muncul. Ya meskipun mutasi sporadis itu ada, ya bisa terjadi, tetapi sifatnya sangat jarang. Jadi bisa di negligible lah, bisa di tidak dianggap gitu maksudnya. Sehingga yang paling penting sebenarnya kalau pengen mengetahui sebelum ultrasonografi ini tadi apakah janin ini thalassemia atau tidak thalassemia adalah mengetahui apakah orang tuanya
ayahnya dan ibunya ini adalah karier talasemia atau bukan, atau malah mungkin penyintas talasemia misalnya. Jadi kalau misalnya ya ini salah satu atau keduanya lah, ini di contoh ini kan keduanya, suaminya adalah karier talasemia, istrinya karier talasemia, maka kemungkinan anaknya menderita talasemia itu adalah 25%. Sementara 50% adalah karier dari talasemia, dan satu itu atau 25% itu normal. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, kenapa? Ya ini karena permainan Mendelian trait ya. Kita ketahui hukum-hukum Mendelian terkait dengan problem yang diturunkan. Ya, kalau kita tidak bisa, kalau kita mau lebih halus lah daripada bilang penyakit, mungkin problem ya, problem yang diturunkan. Nah, kuncinya pada talasemia ini adalah pengkode dari rantai hemoglobin pada kromosom nomor 11 ya, untuk talasemia beta ya, untuk talasemia beta. Untuk alfa talasemia beda lagi, bukan di kromosom 11 tapi di kromosom 16. Dan sifatnya dia ada bukan di single alel tetapi di double alel ya, yang berpasangan. Berbeda tadi dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini satu tempat nih, satu lokus. Kalau di sini double lokus ya, double tempat. Sehingga untuk membuat alfa talasemia ini membutuhkan sebenarnya lebih berat dulu ya untuk bisa menghasilkan anak yang talasemia alfa. Dan sifatnya secara klinis tentunya lebih berat dan lebih. Nah, sehingga yang kita lihat dengan ultrasonografi itu adalah untuk saat ini bukan melihat kelainan pada gennya, tetapi impact dari hemolisisnya yang sudah terjadi intrauterin yang saya jelaskan tadi. Bagaimana aliran darah pada arteri cerebri media menjadi abnormal, jadi peak systolic velocity-nya menjadi tinggi karena pompa jantungnya itu menjadi tinggi akibat kebutuhan dari oksigenasi dari perifer yang tidak tercukupi karena sudah terjadi proses hemolisis. Untuk biomarker seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada abnormalitas dalam metabolisme sel, maka produk dari metabolisme yaitu protein yang khusus terkait itu menjadi nggak normal juga. Jadi seperti MAP 3K5, NOS2A, ARG2, FLT1 dan lain sebagainya ini terkait dengan hemoglobinopati untuk talasemia beta. Ya. Banyak sekali sih sebenarnya, tapi ya marker ini tidak practicable ya, sebenarnya tidak bisa dilakukan secara praktis sehari-hari. Tidak semua laboratorium bisa melakukan, semua rumah sakit bisa melakukan. Reagennya pun kadang-kadang yang khusus-khusus itu harus masih menunggu, jadi lebih cocok untuk konteks penelitian ya, dibanding untuk praktek klinis. Nah, ini adalah masa depan kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa melakukan genomic mapping ya, tapi ini punya konsekuensi yang banyak. Ini kita sudah bisa ketahui, sudah ada alatnya, cuman belum secara praktis dilakukan secara umum ya. Sehingga biayanya masih sangat mahal. Ini juga ada pro kontranya juga ya. Misalnya pro kontranya, kalau memang sudah tahu janinnya ada masalah, misalnya penyakit A atau penyakit B, kemudian orang tuanya menjadi nggak ingin untuk melanjutkan kehamilannya, nah itu jadi pertanyaan tuh. Dari aspek undang-undang membolehkan atau tidak melakukan terminasi berdasarkan indikasi medis misalnya terkait kelainan tersebut ya. Apakah kelainan itu letal atau tidak letal? Apakah harus melalui suatu rapat komite etik, komite medik atau tidak? Itu juga menjadi pertanyaan. Kemudian ini adalah genomic markers ya untuk talasemia ya. Berbagai macam yang sudah disampaikan tadi terkait di kromosom lokusnya itu di mana untuk kromosom 11 misalnya ya, dan kromosom 16 ya untuk talasemia alfa dan beta ini menjadi target untuk mengetahui di gen itu ada defek atau tidak, bahwa ini adalah pembawa talasemia atau tidak sebelum terjadinya anemia gitu. Jadi sudah bisa lebih tahu. Ini adalah standar genomic analysis yang nggak usah dilihat, ini nanti jadi kayak micriting lagi. Ini standarnya banyak sekali. Nah, ini dalam ranah sebenarnya bench ya, bukan untuk praktis, tapi di laboratorium. Ya, gini banyak, lihat ini bagaimana kita mencoba mengkodekan kelainan-kelainan terkait dengan talasemia.
Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada invasif dan non-invasif untuk menentukan apakah talasemia atau tidak. Untuk saat ini, ya kita sudah bisa mengambil DNA fetus itu tidak harus mengambil sampel ke kehamilan. Artinya tidak harus mengambil sampel pada Fili chorioles, tidak harus mengambil sampel pada cairan amnion, tetapi bisa pada darah ibu saja. Di darah ibu itu ada sebagian serpihan dari DNA janin. Nah, serpihan dari DNA janin itu, misalnya dengan teknik shotgun sequence, itu potongan-potongan itu bisa dirangkai menjadi satu DNA yang utuh, sehingga bisa dibaca dengan genomic mapping, ada masalah atau tidak. Banyak sekali tekniknya, ada MPSS, TMPS, NIPS, dan lain sebagainya. Tapi tentunya itu punya plus minusnya sendiri, masalah detection rate. Ya. Kemudian yang saya sampaikan tadi, teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung atau IVF itu bisa juga menjadi pilihan untuk menentukan dari awal apakah embrio yang akan ditanam itu menderita hemoglobinopati atau tidak. Ya, bukan hanya sekedar untuk menentukan cewek atau cowok, kemudian milih yang cewek atau milih yang cowok, tapi lebih ke arah problem medis yang mungkin ya ada menjadi risiko pada embrio yang akan ditanam atau ditransfer. Nah, ini kaitannya dengan fetal terapi. Tentunya kalau kita ada diagnosis, mestinya ada terapi, ya. Karena sayang kalau kita bisa tahu, tapi kita nggak tahu cara penyelesaiannya. Jadi fetal terapi ini sebagai pasangannya dari prenatal diagnosis. Prenatal diagnosis berkembang itu yang memicu perkembangan dari fetal terapi. Jadi prenatal diagnosis dan fetal terapi itu adalah salah satu kamar dalam disiplin ilmu fetal medicine. Ya, fetal medicine adalah salah satu bidang dari maternal fetal medicine atau ilmu kedokteran fetal maternal. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah tahu ada fetal anemia, sebelum hidrop itu kita sudah melakukan transfusi. Dan dengan melakukan transfusi itu kita bisa menyelamatkan janin ini. Dari yang kemungkinan selamatnya mendekati 0% menjadi di atas 80%. Kemudian sekarang berkembang lagi yang disebut dengan sel punca. Terapi sel punca ini memang luar biasa perkembangannya, tetapi sifatnya masih belum praktikal. Ya. Semua tindakan layanan sel punca di Indonesia itu adalah sifatnya masih penelitian. Jadi kalaupun ada pelayanan adalah pelayanan yang berbasis pada penelitian. Jadi belum komersil yang ada di Indonesia, itu harusnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Sudah ada organisasinya di ID yang sah, yaitu Reja Selindo. Ya. Kemudian ada berbagai organisasi yang lain, ada Perbaji, ada Asosiasi Sel Punca Indonesia, ya, dan lain sebagainya, itu yang mengatur ya berdasarkan peraturan praktik kedokteran dan perundangan yang berlaku untuk implementasinya. Karena semuanya ini belum apa ya istilahnya, belum menjadi suatu protokol praktek yang baku, masih sedang diteliti dan diteliti. Untung lebihnya, efek samping dan lain sebagainya. Ya, dengan melakukan terapi sel punca itu sebenarnya yang ditarget adalah gen yang abnormal tadi, ya, pada kromosom nomor 11 atau kromosom nomor 16 ya, untuk talasemia baik alfa maupun beta dan lain sebagainya, untuk membuat gen itu bisa berekspresi ketika metabolisme menjadi mendekati normal atau bahkan normal, sehingga rantai pada hemoglobin yang terbentuk juga normal, sehingga tidak terjadi hemolisis. Nah, itu sebenarnya targetnya. Dan ini ya yang saya sampaikan pada tahun 2018, belum lama loh ini. Baru setahun sebelum pandemi Covid. Ya, 2019 ada Covid, terus baru mulai heboh dunia dinyatakan pandemi Covid di 2020. Ini baru 3 tahun yang lalu. Bayi pertama yang dilakukan stem cell in utero, jadi masih dalam kondisi di dalam kandungan, dilakukan stem cell. Ini oleh Profesor McKenzie ya, ini Tippy McKenzie dari Amerika ya, yang berhasil lahir dan tidak menjadi talasemia dengan terapi stem cell tadi, transplantasi stem cell. Jadi ini take home message-nya ya, bahwa
yang paling utama itu kalau mau di Indonesia, terlebih dahulu yang simple, kita nggak usah mikirkan yang daki-daki, mau terapi stem cell dan lain sebagainya. Ini yang diketatkan dulu sebenarnya, premarital check up disosialisasikan. Di luar negeri, misalnya kita taruhlah bukan negara maju lah, seperti Siprus dan Iran, di mana itu juga termasuk thalassemia belt, ya, bisa menekan demikian cepat epidemiologinya, itu dengan mewajibkan pemeriksaan di usia remaja. Apakah karier atau bukan karier. Sehingga ketika menata ke depannya untuk pernikahan dan lain sebagainya udah tahu gitu resiko-resikonya, sehingga memilih yang tidak berisiko gitu. Jadi premarital check up ini penting. Yang jadi repot itu adalah premarital check up kalau sudah punya pasangan. Itu kan menjadi repot. Apa nggak jadi nikah terusan, ya kan? Jadi lebih bagus memang sebelum punya pasangan sebenarnya. Jadi sudah tahu sendiri, oh saya nanti kalau cari pasangan harus ini, saya cari pasangan harus begini. Itu lebih baik. Dan di sana diberikan sertifikat juga. Jadi ibaratnya KUA-nya udah tahu tuh salah satu prerequisite-nya ketika KUA, kantor urusan agamanya di sana, oh ini sertifikatnya nih karier sama karier nih mau menikah ini gimana ini harus dikonseling dulu. Ya. Nah, yang kedua ya kita mengetatkan pemeriksaan ultrasonografi ya meskipun itu juga bukan hal yang mudah ya. Untuk bisa membuat kompetensi ultrasonografi itu bisa cukup rata di seluruh penjurutan HR itu juga cukup sulit ya. Kemudian yang kedua, menguatkan kemampuan laboratorium untuk kromosomal atau gene analysis. Ya. Kalau bisa juga tersedia di seluruh penjuru tanah air. Mungkin tiap provinsi ada 1 atau 2. Kalau bisa di masa yang akan datang lagi tiap kabupaten kota ada 1 atau 2. Sehingga ini bisa dilakukan pemeriksaannya tidak invasif dengan non-invasive prenatal testing, genomic sequencing untuk single gene disorders bisa mengetahui apakah ini janin yang dikandung thalassemia atau tidak. Nah, masalahnya apakah terminations of pregnancy atau tidak ya. Undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kesehatan ya, saya agak lupa nomornya ya kalau undang-undang kesehatan itu kalau nggak salah nomor 36 tahun 2008 ya. Pasal 75 ada ayat 1 2 3 itu yang jelas di sana disebutkan adalah ketika janin tidak mampu untuk hidup mandiri tanpa bantuan itu merupakan salah satu klausul untuk dilakukan terminasi kehamilan secara medisinalis. Tetapi masih ada banyak hal loh yang harus dipenuhi. SKB lah, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ada banyak hal yang harus dipenuhi. Jadi tidak sesederhana menentukan oh enggak gitu. Nah, tinggal kaitannya dengan thalassemia. Thalassemia ini letal atau enggak? Nah, kalau hitungan thalassemia itu tidak letal, masih bisa diterapi setelah lahir, itu menjadi tidak masuk dalam klausul yang ada di peraturan perundangan yang berlaku itu untuk terminasi kehamilan. Meskipun itu akan menjadi beban ya. Nah, jadi yang paling utama memang adalah sebenarnya mencegah janin-janin yang menderita thalassemia dengan sosialisasi premarital counseling dan premarital check up itu yang paling utama, terutama untuk wawasan dari general practitioners. Jadi saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih, mungkin bermanfaat yang sedikit ini dan bisa dijadikan wawasan lah untuk masa yang akan datang, generasinya Mbak Evelyn dan yang lain-lain untuk bisa lebih memajukan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih dokter. Penjelasan sangat lengkap dan baik sekali dok, membuat kita juga banyak belajar nih dok. Nah, selain itu nih dok, saya ingin bertanya juga terkait dengan pengalaman dokter nih dok selama menjadi spesialis obgyn. Nah dokter, apakah ada nih dok pengalaman terkait dengan menghadapi ibu hamil dengan fetus dari terdiagnosis thalassemia mayor dok? Mungkin boleh dijelaskan nih dok pada penonton. Ya, ada ya pengalaman itu dan memang yang bisa kita lakukan jadinya edukasi ya, menguatkan semangatnya, memberikan support, dorongan ya bahwa
meskipun nanti lahir dengan talasemia, tapi masih ada upaya-upaya medis yang bisa dilakukan untuk membuat janin yang lahir ini tumbuh sehat sebagaimana bayi yang dilahirkan tanpa talasemia. Itu yang mungkin yang sering kita lakukan. Kita tahu di awal. Ada beberapa yang memang kita ketahui sudah menjelang kematian intrauterin, ketika hidrops usnihnya sudah 3 atau lebih, itu kan hampir 100% lethal, ya kita juga mengedukasi bahwa chance untuk survivalnya sudah rendah dan sebagainya. Ada sebagian yang kita ketahui ketika fetal anemia, kemudian kita selamatkan dengan transfusi intrauterin. Sebagian selamat, tapi sebagian juga tidak. Jadi ilmu kedokteran fetomaternal ini ilmu yang agak mendebarkan ya dalam prakteknya, karena batas antara selamat dan tidak selamat itu tidak sejelas hitam dan putih. Semuanya penuh perhitungan, kalkulasi, dan tidak ada yang absolut. Gitu. Tapi ada opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk keutamaan keselamatan pasien. Dalam hal ini adalah janin ya kalau fetal medicine. Baik dok, terima kasih jawabannya dok. Nah, tadi juga dokter sudah menjelaskan terkait dengan bayi yang dilahirkan dengan thalassemia mayor nih dok. Menurut pengalaman dokter juga dok, dan pandangan dokter, bagaimana nih dok quality of life dari bayi yang dilahirkan dengan thalassemia mayor, dari masa kanak-kanaknya nih dok, sampai dewasa, dan sampai akhirnya mereka itu memutuskan untuk menikah dan memiliki keturunan kembali. Mungkin dokter bisa jelaskan dok? Ya, jadi yang paling utama itu adalah mengkondisikan milieu internal atau kondisi secara sistemik ya, metabolisme sel termasuk fungsi organ. Dalam kaitan ini yang paling utama adalah jantung, kemudian lien, limpa ya, jantung, limpa, dan juga ya hepar dan kidney ya, dan ginjal itu juga terkait ya, kait mengait. Tapi yang paling utama adalah mengkondisikannya supaya jangan terjadi kerusakan organ itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi anemia akibat hemolisis ya, karena hemoglobinopati tadi, maka sel itu kan akan butuh oksigen lebih, karena oksigen nggak bisa sampai dalam jumlah yang cukup, jantung akan memompa lebih sehingga kerja jantung berlebih dan jantung akan menjadi lambat laun akan menjadi rusak, akan menjadi decompensated. Nah, tugasnya itu adalah memantau dengan ketat. Ketika mana kalanya butuh tambahan transfusi, dilakukan transfusi yang sesuai. Tetapi ketika hemolisis itu juga mengakibatkan penumpukan besi yang luar biasa di dalam tubuh, yang akan terjadi deposisi berlebih dari besi yang akan menjadikan keracunan atau intoksikasi, maka juga dilakukan terapi sampingan untuk kelasi besinya. Jadi monitoring dan evaluasi yang berkala dan tepat, yang cermat itu akan membuat kualitas hidup dari penyintas talasemia ini mendekati normal sebenarnya, sama seperti normal. Nah, ketika ingin menikah, kemudian berkeluarga dan lain sebagainya, tentunya kalau bisa ya jangan sampai penyintas talasemia menikah dengan penyintas talasemia. Ya. Terus yang kedua, kalau bisa ya jangan penyintas talasemia menikah dengan karier talasemia. Jadi lebih baik ketika sudah ingin lanjut ke jenjang pernikahan, pastikan pasangannya apakah karier atau tidak, atau mungkin sudah tahu penyintas. Nah, kalau seperti itu ya sebaiknya kalau misalnya ada opsi untuk melakukan bayi tabung dengan pre-implantation genetic diagnosis atau PGD tadi, ya dilakukan PGD. Ketika janinnya normal, ya baru di embrio transfer. Jadi seperti itu. Meskipun ya jadi biayanya jadi luar biasa ya, dan bukan hal yang mudah juga, karena ada dilema psikologis dan juga sosiokultural juga. Nggak mudah loh untuk bisa membuat calon pasangan ikut periksa juga, gitu kan. Takut juga kan nanti kalau tahu pasangannya talasemia terus nggak jadi nikah, jadi serba kompleks ya masalahnya, bukan sekedar masalah medis saja, tapi juga masalah sosiokultural yang jadi masalah.
Setuju dok, bener banget dok. Jadi memang melibatkan banyak aspek juga ya dok dalam pelaksanaan dari screening thalassemia ini. Nah dokter, seperti yang tadi juga dokter sudah jelaskan nih dok, apakah quality of life dari fetus ataupun bayi yang sudah dilahirkan itu bisa dideteksi atau bisa ditingkatkan dengan cara pemeriksaan antenatal care nih dok? Bisa jelaskan dok? Yang kita lihat kalau dengan ultrasonografi yang paling sederhana, pertama pemeriksaannya juga harus punya kompetensi untuk melihat arus darah pada arteri cerebri media ya. Kita lihat di sana ada fetal anemia atau tidak. Kalau kita sudah tahu ada fetal anemia kan kemungkinan salah satu penyebabnya adalah hemoglobinopati. Nah, untuk menentukan hemoglobinopati atau tidak, ya ada dua yang bisa kita lakukan, prosedurnya invasif atau non-invasif. Kalau invasif berarti kita akan mengambil sampling dari produk kehamilan. Apakah itu Villi choriosus atau cairan ketuban, itu yang paling utama. Amniocentesis atau CVS. Kalau kita memilih nggak maulah yang invasif, ya kita melakukan non-invasif prenatal testing. Tetapi itu pun belum lazim di Indonesia. Non-invasif prenatal testing di Indonesia itu hanya baru terbatas untuk kromosom nomor 21 Down syndrome, kromosom nomor 13 Patau syndrome, kromosom nomor 18 Edwards syndrome, dan monosomi X Turner syndrome, serta seks kromosom. Sementara untuk melihat ada gene defect pada lokus yang ada di kromosom nomor 16 dan 11 dengan genomic mapping itu belum lazim untuk laboratorium di Indonesia. Tapi itu bisa dilakukan. Ya. Jadi yang mungkin dilakukan sekarang ya, USG ada masalah, amniocentesis. Kalau sudah lewat dari 14 minggu. Tapi kalau belum 14 minggu, kita lakukan CVS. Baik dok, jadi memang bisa ya dok ditingkatkan dari quality of life dari bayi yang memang sudah terdeteksi thalassemia dari antenatal care ya dok. Nah, dokter juga tadi dokter sudah menyinggung terkait dengan terminasi kehamilan dari ibu nih dok. Boleh saya izin bertanya sedikit lagi nih dok mengenai terminasi kehamilan ini nih dok. Nah terkait dengan pertimbangan dari benefit dan risk dari keputusan terminasi kehamilan pada ibu yang mengandung fetus dengan thalassemia mayor, boleh nih dok dijelaskan bagaimana nih dok pertimbangannya? Itu. Apakah ada batas nih dok dari intervensi dokter dalam pengambilan keputusan ibu tersebut boleh dilakukan terminasi kehamilan? Seperti itu. Ya kita mengacunya pada peraturan perundangan yang berlaku, baik Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, maupun etika kedokteran secara umum. Yang jelas, sebagai seorang dokter yang semuanya pasti memegang janji sumpah dokter, bahwa seorang dokter itu harus menghormati produk kehamilan, mulai dari sejak terjadinya pembuahan sampai dengan selanjutnya. Jadi menghargai kehidupan itu mulai dari sejak terjadinya pembuahan. Sehingga itu menjadi satu pilihan nih. Bagaimana cara kita menghargai itu? Apakah betul kita bisa melakukan terminasi pada janin yang diketahui memang menderita thalassemia, misalnya sudah firm diagnosisnya dengan gene analysis atau tidak? Ya. Kalau saya pribadi, ya mungkin nanti akan ada berbagai macam interpretasi atau pemikiran yang berbeda dari berbagai ahli. Kalau saya pribadi melihat bahwa thalassemia itu adalah bukan kategori yang lethal. Bukan kategori yang lethal. Artinya kita tidak akan melakukan terminasi kalau tidak memang janin yang ada di dalam kandungan itu sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita justru menolong supaya janin yang ada di dalam kandungan itu jangan sampai meninggal dengan berbagai macam upaya, termasuk salah satunya adalah transfusi intrauterin. Di masa yang akan datang mungkin kita bisa melakukan terapi sel punca, atau mungkin kita melakukan gene terapi dengan misalnya vektor viral dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak terlalu detail di sini karena itu agak rumit. Banyak juga orang yang teredukasi ya dok mengenai thalassemia dan bisa semakin berkurang kasusnya di Indonesia, harapannya seperti itu ya dok.
Betul sekali. Baik dok, nah dokter boleh nih dok untuk closing statement juga pada hari ini, dokter mungkin bisa diberikan apa ya pesan untuk kita sebagai mahasiswa kedokteran terkait dengan pre yang tadi dokter sudah jelaskan juga pre-counseling dan pre-medical check-up terkait thalassemia ini ataupun hal lainnya yang ingin disampaikan kepada kita nih dok, boleh banget dok. Iya. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, selain pre-medical check-up, sebenarnya ilmu kedokteran fitomaternal itu sudah sangat berkembang, bahwa thalassemia itu bukan berarti hanya bisa didiagnosis setelah seorang individu itu dewasa atau masa anak-anak, tapi di dalam kandungan pun kita bisa melihat dugaan kemungkinan thalassemianya, ya, dengan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi, pemeriksaan untuk mengambil fraksi DNA atau serpihan DNA yang ada di darah ibu, non-invasive prenatal testing, atau melihat biomarkers atau marker biologis ya dari protein-protein yang terdampak dari metabolisme yang tidak normal akibat kelainan gen pada lokus tertentu di kromosom tertentu yang mengkodekan untuk pembentukan rantai hemoglobin yang mengakibatkan thalassemia. Itu bisa kita lakukan. Dan harapannya doakan di masa yang akan datang terapi yang menyertai prenatal diagnosis itu berkembang. Sehingga pikiran kita adalah bukan untuk menterminasi lagi, bukan. Adalah memperbaiki sesuatu yang belum baik. Bukan meniadakan sesuatu yang belum baik. Karena yang bisa mengadakan dan meniadakan itu hanya yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah menolong, membantu sesuatu yang bisa kita upayakan secara manusia dikoreksi, kita koreksi. Fetal terapi itu adalah jawabannya. Setelah prenatal diagnosis, kita bisa melakukan terapi gen dengan sel punca, dengan sel terapi atau gene terapi menggunakan vektor viral dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu yang lama. Yang saya sudah lihatkan tadi kan bahkan masa depan itu sudah ada saat ini. Tahun 2008, bayi atau janin yang sudah jelas menderita thalassemia dalam kandungan sudah diperiksa gene analysisnya, kemudian diterapi sel puncanya, lahir tidak thalassemia. Harapan itu ada. Masa depan itu sudah ada sekarang. Tinggal kita kembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Baik dok, ini kita sudah mencapai di akhir acara nih dok, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter Adri untuk kesempatannya untuk sharing-sharing dan menjelaskan mengenai thalassemia mayor dan juga congenital disease pada hari ini. Nah, mungkin dok bisa nih dok memberikan closing statement terakhir banget nih dok hari ini dok. Iya, ya pertama kami dari Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk AMSA Indonesia yang punya gagasan, punya action, ya khususnya terkait untuk masalah thalassemia ini. Ini adalah masalah bangsa kita. Dan bagaimana generasi penerus nanti, generasinya Mbak Evelyn, itu akan bisa menjawab tantangan ini lebih dari generasi saya, dari generasi-generasi yang sebelumnya. Kembangkan fetal terapi, kembangkan terapi-terapi yang bisa menyelamatkan bayi-bayi Indonesia yang mungkin menderita thalassemia sejak awal sehingga memiliki kualitas yang setara dengan bukan penyintas thalassemia. Ciptakan Indonesia yang dengan generasi yang unggul dan sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Senang sekali nih dok, kita juga bisa berkolaborasi dengan Pogi dan juga khususnya kepada dokter yang sudah berbagi pada hari ini. Nah, saya mewakili AMSA Indonesia juga mengucapkan terima kasih banyak dok. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan pada hari ini. Nah, saya selaku moderator juga memohon maaf kepada dokter dan juga kepada para penonton jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan Jiotok kali ini. Terima kasih dok, AMSA Indonesia juga berharap kami dapat berkolaborasi bersama Pogi dalam kesempatan lainnya. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu teman-teman di Jiotok selanjutnya. Viva AMSA!